ini ada sejumlah netizen yang menitipkan pertanyaan kepada Mas Menteri Sandiaga Uno. Jadi kita kirim ke sosmed, Konsprap mau kedatangan Mas Menteri. Mau nanya apa? Ada beberapa pertanyaan. Ini yang pertama nih. Kenapa punya mobil dikit doang Pak? Padahal kan uangnya banyak. Harusnya punya banyak mobil kayak pejabat lain. Kenapa Mas Menteri kok mobilnya sedikit? Salah satu nilai yang saya tanamkan kepada saya, usaha saya, organisasi saya dan anak-anak saya itu adalah kita harus berhemat. Hemat pangkal. Hemat pangkal kaya. Jadi kalau kita bisa efisien, dan kebetulan kan kita hanya bertiga di rumah. Jadi ya mobilnya maksimum 3 lah, saya sama Nur sama Sulaiman. Jadi kebetulan sekarang juga udah ada mobil listrik, jadi saya udah tukar mobil saya yang lama dengan mobil listrik. Sulaiman pakai hybrid dan Mbak Nur ya masih pakai mobil kita yang lama, yang ya mudah-mudahan ya tahun ke depan kita akan tetap maintain untuk berhemat, untuk memberikan juga contoh beli aja teladan. satu lagi, ntar kalau nggak cukup di garasi saya masih bisa. Dan garasinya juga udah penuh. Karena ke rumahnya memang garasi udah penuh juga. Ya saya titipin, garasi masih buka. Masih ya? Oke, ada pertanyaan lagi nih. Berikutnya. Pak Sandi kalau marah mukanya gimana sih? Gak pernah lihat muka Pak Sandi kalau lagi marah. Kayaknya senyum mulu bawaannya. Dipikir-pikir bener juga nih. Saya udah kenal Mas Menteri belum pernah lihat. Coba di Google setelah pemilihan April 2019, 3 hari setelah itu. Coba kita lihat. Yang keluar abis sakit itu ya? Abis sakit itu. Oh itu lagi saat dipaksa, lagi sakit harus datang ke konferensi pers. Nah itu mukanya. Itu muka marahnya kayak begitu. Iya. Buka udah sakit, udah cegukan gak berhenti-berhenti. Disuruh konferensi pers. Tapi memang jarang ya Mas Sandi atau gimana sih? Atau ada kalau lagi marah itu, atau gini deh pertanyaannya. Kondisi seperti apa yang membuat seorang Sandiaga Uno itu marah? Marah itu jika ekspektasi kita dan realitanya itu nggak sama dalam deviasi yang sangat besar. Sehingga kita kecewa dan memicu kemarahan. Nah saya selalu mengusahakan untuk mengelola ekspektasi saya. Karena saya memiliki data, jadi seandainya meleset itu melesetnya nggak terlalu deviasinya terlalu besar, jadi potensi marahnya itu bisa dikelola dan dikurangi, dimitigasi. Tapi terakhir marah kapan? Marah besar gitu? Marah besar. Kapan nih marah besar ya? Atau di kementerian pernah marah nggak Mas Menteri? Ada di kementerian ada beberapa kali marah, tapi itu juga marahnya hal-hal yang bukan fundamental lah. Kalau para birokrat ini kan udah tahu. Jadi marah-marahnya itu ya kalau nggak teliti kerja. Marah lucu lah ya. Marah-marah lucu lah. Lebih ke sarkas. Jadi kalau ada yang kenal, sinikal itu udah kenal. Oh ini lagi marah dia. Pertanyaan yang ketiga nih. Yang ketiga ada pertanyaan lagi dari netizen. Bang Sandi jawab apa kalau diminta nomor WhatsApp sama emak-emak muda? Biasanya kan kalau lagi ke lapangan, dan ketemu itu orang, gerbek gitu kan. Minta WhatsAppnya Pak, Pak. Saya kan susah untuk ngasihnya, jadi saya ngelesnya minta ke Geraldo atau Kikam. Geraldo tolong. Karena biasanya mereka mau ngundang atau mereka mau ngirim proposal dan lain sebagainya. Jadi itu harus ditampung, jangan sampai komunikasi kita terputus. Karena emak-emak itu kan punya harapan. Masukannya juga berharga juga. Dan masukannya itu kadang-kadang receh tapi super relevan gitu, super relate terhadap hal-hal yang mereka inginkan ada perbaikan gitu loh. Jadi buat saya emak-emak itu ya sumber
inspirasi dan juga sumber informasi. Hanya dikasih nomor WhatsApp-nya Mas Menteri atau nomor WhatsApp yang Nanti kalau Geraldo? sudah sangat, tapi mereka akhirnya dapat juga gitu. Akhirnya Hebat dapat juga? Dapat juga tuh, hebat Somehow juga. tuh. dapat aja ya? Sama, karena saya kan di banyak Mama luar WhatsApp biasa grup. ya? Iya, luar biasa. Perjuangannya itu luar Perjuangan. biasa. Kayaknya wartawan kalah daripada Mama. Oke, pertanyaan yang keempat, yang terakhir nih dari netizen. Oh, tadi ditanya ini beneran. Berarti pertanyaan saya pertanyaan publik. Jadi setahu saya ini sedang dilakukan pemilihan, tapi pastinya musisi lokal dan performer dari kebanggaan bangsa, preferensinya katanya perempuan. Perempuan ya. Jadi yang memiliki value yang sama dengan Coldplay. Aldi Taher pakai jilbab jadi perempuan bisa juga. mungkin dia akan berusaha sampai sebegitunya demi tampil, Mas Menteri. Bisa juga. Langsung terpilih. Langsung terpilih. Anggota legislatif 2024. Keterwakilan perempuan juga bisa. Keterwakilan. Aduh, tapi saya nggak dapat tiket nih Mas Menteri kemarin. Sama, saya juga nggak dapet tiket. Oh, masa nggak nonton Nggak nanti? dapet tiket. Jadi udah ada sih berapa yang nyampein ke saya, ini Pak Menteri serius nggak dapet tiket? Bisa diusahakan loh, gini-gini, termasuk promotornya. Tapi saya nggak mau menggunakan privilege itu, karena saya ikut tiket war waktu itu dan ternyata nggak dapet. Oh, jadi kita nggak akan melihat Mas Menteri nonton Coldplay dong nanti ya? Sepertinya. Per hari ini belum ada kepastian ke arah sana. Kalau ada privilege-nya, butuh kameramen yang nge-shoot Mas Menteri ya, saya siap. Tolong dikasih sama saya. Terima kasih banyak Mas Menteri Sandiaga Uno sudah hadir di Konspirasi Prabu. Mudah-mudahan berkah sama kita kalau ngobrol banyak ketawa ini show apa pada akhirnya saya juga bingung. Salam untuk Zizi. Salam. Siap. Dan sukses untuk sama-sama karirnya. pelari. Seperti Mas Menteri Sandi. Kalau lari jangan cepet-cepet supaya saya bisa ngikutin. Makasih banyak ya Mas Menteri ya. Semoga sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itu tadi obrolan saya bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang juga sekarang sedang menjalankan tugas sebagai Ketua Bapilu dari P3 dan juga diusung sebagai bacawa pres dari P3 untuk menjadi pasangan dari Capres Ganjar Pranowo. Seperti apa nanti kelanjutannya, pasti Mas Menteri akan datang lagi ke Konspirasi Prabu untuk menjelaskannya buat Anda semuanya. Sampai jumpa.